Jalannya udah ditutup. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kembali di channelku Kentang Motovlog. Plak 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 plak. Minggu pagi yang cerah ini. Benar agak dikit ngantuk. Padahal udah siangan nih, tapi dikit ngantuk. Tadi selintas melewati di Jalan Ngalian Semarang ya. Tadi kan lewat daerah Ngalian itu. Nah, udah beberapa kali ini dan dalam jangka waktu yang dekat itu di daerah situ tadi Ngalian itu udah menjadi jalur tengkorak. Ya bisa dibilang gitu sih. Jalur tengkorak. Karena apa? Di situ sering kecelakaan gitu. Sering banyak truk, trailer itu guling di sini ya. Nggak guling aja ya, sering ya, nggak sering gimana ya. Udah beberapa kali memakan korban ya, dan itu dalam jangka waktu yang cukup dekat. 1 bulan udah 2 kali itu truk tronton terus, dan di lokasi yang sekitar situ juga, hampir lokasi yang sama. Nggak tahu kenapa, ya sebagai ya teman-teman atau pengguna jalan untuk di kawasan itu, safety aja ya. Saranku sih, misal ada ini kan untuk lintasan anu ya, apa, muatan besar-besar gitu ya. Nah itu kan pas tadi ada jalan turunan gitu. Lah seringnya kan di situ kecelakaan nih. Lah itu buat pengendara, misal dari arah yang bawah, misal di depan ada trailer atau truk semacam itu, mending agak jauhan aja, jangan terlalu dekat. Karena udah banyak kejadian gitu, maksudnya lebih berhati-hati aja sih untuk berkendara nih, untuk di belakang muatan besar gitu. Ya gini sih, nasib kan nggak ada yang tahu ya. Kita sudah berhati-hati, toh juga namanya nasib kan. Ya kita udah safety tapi namanya juga nasib kan. Kita kalah sama nasib gitu. Kita kalah sama jeglongan itu. Ya sama takdir lah kita. Kita udah safety, kadang nasib masih pas lagi nggak baik kan, ya juga temunya nggak baik. Karena safety itu nggak hanya di dalam gimana ya, dalam pengecekan dalam safety dalam diri kita sendiri gitu loh. Tidak hanya dalam tubuh kita, misalnya kayak seperti sarung tangan, helm, udah bawa perlengkapan, bawa SIM gitu. Itu safety nggak hanya seperti itu aja. Gimana safety Anda lengkap?
jika safety hanya di dalam tubuh Anda sendiri, perlengkapan keamanan di tubuh Anda sendiri, sedangkan motor yang Anda kendarai malah enggak Anda cek gitu. Kalau enggak kalian cek, teman-teman cek ya, gimana lebih pastinya lebih safety dalam berkendara di jalan gitu. Cek oli, cek rem, cek sen, itu rating, cek semualah, karena kendaraan Anda begitu penting juga keamanannya di jalan. Sekarang kalau Anda hanya mementingkan safety di badan ya gitu, safety di tubuh gitu, tapi kendaraan Anda pun tidak sehat, udah keren-keren pakai sarung tangan, helm full face, jaket keren, safety lah pokoknya, kendaraannya remnya blong, nggak jadi ganteng lo, nggak jadi cantik lo, nggak jadi sunmori, nggak jadi riding, malah ridingnya ke rumah sakit tuh. Di tempat ngalian itu, di jalan ngalian itu yang mungkin saja gitu, hanya pendapat sih. Di situ kan jalannya udah ditutup tuh, sekarang udah ditutup karena penyeberangan di situ sangat berbahaya. Dari arah atas itu nggak kelihatan loh bawahnya loh, itu nggak kelihatan. Arah ke bawah tuh jadi habis naik terus nikung gini, agak nikung gini, terus bawahnya ada potongan apa pedotan itu penyeberangan motor-motor gitu. Lah gimana mau jelas pandangannya kita untuk berkendara gitu ketika setelah dari atas turunan langsung belokan dan ada penyeberangan gini. Ada benernya kalau jalan itu mending ditutup, dialihkan ke jalan lain aja, jadi penyeberangannya dialihkan ke jalan yang lain gitu loh. Faktor pertama itu lah. Yang kedua, di situ kan banyak apa itu yang tukang seperti orang-orang yang nyebrangin gitu, kayak Pak Oga gitu, yang nyebrangin gitu loh. Ketika ada perempatan ada kan ada orang yang sering nyebrangin mobil motor gitu kan. Lah di sisi, kalau menurut saya sih mungkin saja sisi negatifnya di situ juga ada. Sekarang gini, dari atas ya, misal kita dari atas terus turun, habis itu tikungan dikit ada pedotan, gimana di situ si orang-orang yang nyebrangin itu kadang kan juga nggak bisa melihat sikon dari atas itu, kendaraan yang dari atas tuh truk, bis atau mobil atau kendaraan yang lainnya gitu. Faktornya ketika mau pada kendaraan mau nyebrang itu dari bawah ke kanan, dari pedotan itu itu jalan, kadang juga kan si penyeberang itu, si tukang penyeberangan itu berhentiinnya dadakan gitu loh. Ya kalau yang dari atas bisa fokus gitu dalam kecepatan yang mungkin rendah gitu, bisa fokus, bisa ngerem lah. Sekarang kalau motor tua trailer gitu di stop mendadak, ya waduh
waduh ya bahaya lah. Kadang kan ya orang-orang seperti itu kalau nyebrangin tuh kadang ya mungkin asal ya, asal sini udah penuh terus nyebranginnya dadak, mungkin saja ya, pendapat saya kan beda-beda. Mungkin juga bapak-bapak mas-mas orang-orang yang nyebrangin itu udah bener nyebranginnya gitu. Tapi mungkin saja kan namanya manusia mesti ada lengahnya untuk seperti itu. Ya dalam posisi seperti itu ketika motor disuruh berhenti mendadak, apalagi bagi muatan-muatan yang besar, pengereman mendadak gitu, waduh bahaya banget. Jebret mendadak lah, ketemune kalau rem nggak bisa direm dalam sikon mendadak gitu, kemungkinan besar kan terjadi kecelakaan. Pasti supir banting kanan kalau nggak kiri ya. Masa banting depan ya itu salto. Berarti ya itu banting depan dah. Banting depan, banting kanan, jebret, nubruk yang dari lintasan yang dari bawah, dah memakan korban lah. Seperti itu, hal-hal seperti itu juga perlu dikondisikan ya. Ngeri juga ya, udah berapa korban yang kena kemarin dalam waktu dekat loh. Ya semoga nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Yaitu hal jalannya sekarang udah ditutup. Semoga ya nggak terjadi hal-hal yang di luar dugaan lagi. Ya udahlah, itu mungkin pesan-pesan saya sih, pendapat saya. Tetap safety, tetap waspada, jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Aku tutup aja vlognya. Jangan lupa kalau terhibur ya di like, share, komen, dan jangan lupa subscribe Gentang Moto Vlog. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.